Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Septia Muslika dari kelas 19A6, Prodi D3 Rekam Medis dengan NIM 19.02.05.248. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan. Saya akan menjelaskan tentang gangguan pada mulut, esofagus, lambung, usus, pankreas, dan sistem digestif lain. Lalu kita menuju poin pertama, yaitu gangguan pada mulut. Contoh yang pertama adalah penyakit parotitis atau gondong. Penyakit ini merupakan infeksi pada kelenjar parotis. Disebabkan oleh virus paramyxovirus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga atau glandula parotis. Akibatnya, kelenjar ludah menjadi bengkak atau membesar. Contoh yang kedua adalah seroftalmia, gangguan produksi air liur yang sedikit. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan atau penyakit pada pusat ludah, syaraf pembawa rangsang ludah, atau perubahan komposisi elektrolit ludah. Contoh yang kedua adalah esofagitis. Penyakit ini merupakan keadaan di mana mukosa mengalami peradangan, dapat terjadi secara akut maupun kronis. Disebabkan oleh reflux gastroesofageal atau keadaan yang ditandai dengan mengalir kembalinya asam lambung dari lambung ke esofagus. Lalu contoh yang ketiga adalah karsinoma esofagus. Pertumbuhan ganas dari sel-sel epitel yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitar esofagus dan menimbulkan metastasis atau penyebaran tumor atau kanker pada saluran esofagus. Mayoritas tumor pada esofagus adalah tumor ganas. Kurang dari 1%-nya merupakan tumor jinak. Dari tumor ganas, 60% adalah dari jenis karsinoma sel squamosoma atau kanker yang berasal dari lapisan tengah epidermis yang tersebar merata pada seluruh esofagus. 40% adalah adenokarsinoma atau kanker yang terbentuk di bagian kelenjar penghasil mukus yang biasanya ditemukan pada esofagus bagian distal atau bagian bawah. Contoh yang keempat adalah penyakit gastroesophagus reflux atau GERD. Penyakit ini merupakan peristiwa masuknya isi lambung ke esofagus. Aliran balik isi lambung atau duodenum ke dalam esofagus, baik pada orang dewasa dan anak-anak. Reflux berlebihan dapat terjadi karena sfinkter esofagus tidak kompeten atau gangguan motilitas makanan. Kekambuhan reflux tampak meningkat sesuai penambahan usia. Ketiga, gangguan pada lambung. Contoh yang pertama adalah gastritis. Gastritis merupakan radang akut pada dinding lambung. Disebabkan oleh makanan yang kotor, infeksi mikroorganisme, dan kelebihan asam lambung. Lalu, contoh yang kedua adalah penyakit kolik. Kolik adalah rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyakit kolik ini disebabkan oleh banyaknya konsumsi makanan cabai atau pedas dan alkohol. Lalu, contoh yang ketiga adalah tukak lambung. Tukak lambung adalah luka pada lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu, sehingga ada luka pada dinding lambung bagian dalam. Contoh yang keempat adalah peritonitis. Peritonitis ini merupakan peradangan yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut. Peradangan ini merupakan komplikasi berbahaya yang sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari organ-organ, misalnya apendisitis. Lalu, bagaimana untuk menyembuhkan tukak lambung? Dapat menggunakan antibiotik untuk membunuh bakteri, lalu obat-obatan yang disebut proton pump inhibitor atau PPI. Lalu cara untuk menyembuhkan peritonitis adalah memasukkan balon kateter melalui mulut ke dalam kerongkongan dan mengembangkan balon tersebut untuk menekan daerah yang berdarah. Pendarahan pada lambung sering dapat dihentikan melalui endoskopi. Endoskopi ini sendiri merupakan metode untuk melihat bagian di dalam tubuh menggunakan tabung fleksibel yang memiliki kamera kecil di ujungnya. Yang keempat, gangguan pada usus.
Contoh yang pertama adalah apendiksitis. Apendiksitis adalah radang pada apendiks. Terjadi karena penumpukan kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan di dalam usus besar, terutama di dalam usus buntu. Fungsi apendiks merupakan stimulasi mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan berbagai kuman. Lalu, bagaimana cara pengobatan apendiksitis adalah melakukan pembedahan segera mungkin untuk mencegah terjadinya ruptur. Ruptur adalah robek atau putusnya otot. Lalu, terbentuknya abses atau nanah atau peradangan pada selaput rongga perut atau peritonitis. Contoh yang kedua adalah diare. Diare adalah proses defekasi terlalu sering dengan feses yang banyak mengandung air. Pada diare, infeksi yang paling luas terjadi pada usus besar dan pada ileum. Penyebab penyakit diare ini merupakan pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Contoh yang ketiga adalah sembelit atau konstipasi. Defekasi berlangsung lambat karena usus besar mengabsorpsi air terlalu banyak sehingga feses kering dan keras. Sembelit ini disebabkan oleh kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih, serta kurangnya makanan-makanan yang berserat seperti sayur dan buah. Apabila terkena sembelit, dianjurkan untuk buang air besar secara teratur setiap hari dan banyak memakan sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk penyembuhan penyakit ini, sembelit dapat memakan makanan yang mengandung serat yang tinggi, serta diberikan suplai obat pada penderita. Lalu, gangguan yang keempat adalah hemoroid atau wasir atau yang sering sekali disebut dengan ambeien. Penyakit ini merupakan keadaan membengkaknya vena pada anus. Gangguan buang air besar dan terjadinya pembengkakan di dalam bagian pembuluh darah vena di dalam anus, sehingga saat buang air besar, penderita akan mengalami pendarahan. Hemoroid ini disebabkan oleh batuk kronis, duduk terlalu lama, kegemukan, atau mengajan yang terlalu keras. 5. Penyakit pada pankreas. Contoh yang pertama adalah pankreatitis. Pankreatitis merupakan peradangan pada pankreas. Dibagi menjadi dua, yaitu pankreatitis akut dan pankreatitis kronis. Penyebab umumnya adalah alkohol dan terhambatnya tonjolan vateri. Tonjolan vateri ini merupakan akhir saluran pengeluaran pankreas oleh batu empedu. Dampak terburuk pada penyakit ini adalah kematian, 70% sampai 90%. Dan bahayanya, kasus kematian sebagian terjadi hanya dalam kurun waktu 2 minggu setelah gejala nyeri timbul. Selanjutnya yang terakhir adalah penyakit pada sistem digestif lain. Yang pertama adalah salmonella. Salmonella adalah gangguan pada alat pencernaan atau akibat keracunan makanan. Nah, disebabkan oleh bakteri seperti Salmonella typhi dan Clostridium tetani, kaku otot, kelumpuhan bahkan kematian. Bakteri Clostridium umumnya terdapat pada makanan kaleng yang kadaluarsa. Apabila terjadi keracunan makanan, biasanya keracunan makanan tidak memerlukan perawatan khusus. Dokter akan memberi sejenis serbuk yang mengandung glukosa dan garam untuk dicampur dalam minuman. Bagi bayi yang menyusui botol, hentikan pemberian susu. Apabila terjadi salah cerna, pemberian yogurt dan makanan yang bersih. Flaktus atau kentut. Flaktus ini merupakan gas atau udara dalam saluran cerna yang dikeluarkan lewat anus. Berupa udara yang tertelan, gas yang dihasilkan bakteri, atau gas dari difusi darah yang masuk ke saluran pencernaan. Gas nitrogen dan oksigen lebih banyak berada dalam lambung dan dapat dikeluarkan dengan bersendawa. Lalu kenapa sih flaktus atau kentut berbau busuk? Nah, jawabannya adalah karena mengandung hidrogen sulfida dan merkaptan yang diproduksi oleh bakteri pada usus. Lalu kenapa sih flaktus atau kentut dapat berbunyi? Jawabannya adalah saat gas dari usus besar mau keluar, otot abdomen dan otot anus bagian luar berkontraksi. Lalu kontraksi ini membuat tekanan intraabdomen meningkat sehingga akan mendorong udara lalu keluar.
Karena lubang anus kita kecil dan sempit, maka ketika udara yang cepat melewati lubang anus tersebut akan menimbulkan vibrasi. Sekian materi gangguan pencernaan digestif yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.